Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, bersukacita di hadapan-Mu Tuhan, oleh karena berkat, anugerah, pemeliharaan Tuhan atas kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Pada waktu yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, dan berikan kami pengertian-pengertian yang baru, untuk kami lebih lagi dapat mengenal akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1-5. Tertulis demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi ini kita mengenal istilah 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Singkatan ini bertujuan agar kita lebih mudah mengingat apa yang perlu kita lakukan. Kita tentu perlu mengambil sikap yang bijaksana dan tetap berdoa dalam menjalani kehidupan di masa pandemi sekarang ini. Doa dan harapan kita semua agar Tuhan menjauhkan kita semua dari pandemi ini dan memulihkan situasi dunia ini menjadi lebih baik tanpa adanya sakit penyakit. Dan sebagai orang-orang yang percaya, mari kita terus lakukan 3M, yaitu membaca Alkitab, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dalam renungan kali ini kita juga akan belajar 3M yang lain yang terdapat dalam teks yang baru kita baca dan dengarkan. Yang pertama adalah memelihara kasih persaudaraan. Dalam ayat yang pertama dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Walaupun ada pembatasan sosial pada saat ini, kita masih bisa tetap bertemu dan berbicara melalui telepon, melalui WhatsApp atau aplikasi meeting yang lainnya, seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan sebagainya. Selain menjaga hubungan komunikasi, kita juga dapat saling membantu satu sama lain, secara moral atau material, dengan doa atau bantuan-bantuan yang lainnya. Yang kedua, saudara, menjaga keluarga. Ayat yang keempat mengatakan agar kita menjaga perkawinan. Dalam masa pandemi, angka perceraian meningkat karena adanya berbagai faktor seperti ekonomi, perselingkuhan, dan sebagainya. Perceraian ini, saudara, berdampak buruk buat keluarga, bukan hanya bagi pasangan, tapi juga anak-anak. Karena itu, saudara, mari kita semakin intens dalam menjaga keluarga kita. Fokuskan doa dan perhatian pada keluarga kita. Adakan mesbah keluarga, doa bersama-sama, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab, serta belajar firman Tuhan. Adakan juga kegiatan-kegiatan yang positif bersama keluarga, untuk saling mempererat hubungan satu dengan yang lain. Yang ketiga, saudara, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Di ayat yang kelima kita diajak untuk tidak menjadi hamba uang dan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jalani hidup ini dengan sederhana. Jangan boros, kurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, dan fokuslah pada kebutuhan yang penting dalam hidup kita. Dan jangan lupa bersyukur selalu kepada Tuhan atas berkat-berkat yang kita terima, seberapapun itu, besar atau kecil,
berterima kasih selalu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah 3 perkara ini menjadi perhatian kita. 3M. Pertama, memelihara kasih persaudaraan. Yang kedua, menjaga keluarga. Dan yang ketiga, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kiranya 3 perkara ini dapat kita lakukan, karena ini merupakan kehendak firman Tuhan bagi kita semua. Mari jalani hidup ini dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Dia tidak pernah membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami hal-hal yang perlu kami lakukan, yaitu memelihara kasih persaudaraan, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tolong kami Tuhan, supaya dalam masa-masa pandemi sekarang ini, kami juga senantiasa menjaga keluarga kami. Berikan kami hati yang senantiasa mengasihi satu sama lain. Berkatilah ya Tuhan keluarga setiap anak-anak Tuhan, supaya senantiasa ada kasih mesra, sukacita dan kebahagiaan di dalamnya. Kami berdoa juga ya Tuhan agar Engkau menolong kami dalam situasi pandemi saat ini, supaya kami senantiasa mencukupkan diri dengan apa yang ada, mensyukuri berkat-berkat Tuhan, besar ataupun kecil. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Meteraikanlah itu semua ya Roh Kudus, dan ingatkanlah kami selalu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pimpin kami di sepanjang hari ini. Dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan kerjakan pada hari ini, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami, membela kami, dan menopang kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.